dirinya McD kan Bu. Saya berharap mereka melihat kisah nyata dari film, lalu bisa membuat analitis kritis gitu. Ternyata ketika saya tampilkan sebagian malah nggak nonton, sebagian malah nggak gitu tertarik ya? gitu. Tetapi ketika ngambil dari textbook yang dianya malah misalnya Walmart seperti ini, malah sebagian. Nah itu yang kerepotannya ketika di satu kelas itu ada preferensinya yang seperti itu gitu loh Bu. Berarti ya memang kalau seperti yang Ibu bilang tadi, berarti kan saya harus mendeskripsikan gitu ya. Nonton filmnya misalnya The Founder, saya harus buat ceritanya. Jadi regardless kalau yang dianya itu suka dengan nonton, dia nonton gitu. Yang dia baca cerita, berarti dia harus baca cerita. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu, mahasiswa ternyata ada juga ya nggak suka Nah itu nonton dia. video Saya ya, kira malah padahal yang sekarang itu suka dengan visual kan Bu. Ternyata di kelas yang saya ampu itu tidak gitu Bu. Malah mereka tertidur gitu kalau dikasih nonton film. Oh iya. Padahal kalau teorinya generasi sekarang generasi audiovisual, bukan lagi generasi verbal kan, bukan lagi tulis dan ini ya, bukan lagi tulis dan suara, tapi sudah mana kan gitu Bu ya, mana Iya, kan Bu. gitu kan, mana ininya kan harus gerak. Tetapi ya itu berarti kan ya ini ya artinya. Tapi ya Bu, mungkin menarik juga Bu, kenapa mereka kok tidak suka video kan gitu kan, berlawanan dengan teori yang ada. Nah ternyata sebagian yang mereka tidak nonton video itu ketika sekarang penjurusan mereka ngambil konsentrasi keuangan Bu. Apakah itu ada korelasinya atau tidak saya tidak tahu. Oh iya. Suka hitung-hitungan ya, suka itu ya. Oh iya. Tapi menarik ya Bu, itu mungkin kalau mahasiswa psikologi menarik sekali itu. Kenapa? Artinya ada korelasi untuk yang suka hitung-hitungan ngambil kalau yang suka nonton video ngambil apa Bu konsentrasinya? Marketing sama SDM Bu. Oh iya. Jadi entertain gitu ya Bu ya. Iya. Saya kemarin itu berpikir ini kenapa gitu. Tapi ya dari solusi Bu ya seperti itu. Mungkin walaupun berarti kalau saya memilih media itu berarti saya harus siap menyiapkan dua media tadi ya Bu. Kalau milih textbook juga Ibu juga harus bikin videonya. Iya, terima kasih Ibu. Iya Bu, iya. Nah. Oke. Sudah Bu. Tadi saya terlempar keluar dari Zoom-nya, maaf tadi nih Bu. Kaget apakah saya yang keluar karena kapan tadi pagi saya yang keluar sebentar, saya disconnect. Iya, ini tadi saya kira juga tadi cuma saya aja, tapi ternyata banyak juga yang koneksinya tiba-tiba down tadi di sini. Tapi ini alhamdulillah udah bisa connect lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bu, Agustin. Bu Agustin bilang, tadi Bu Nur menyampaikan bahwa diperlukan penilaian yang tepat untuk kemudian diturunkan dalam dimensi-dimensi implementasi pembelajaran yang sesuai. Nah, hal tersebut dilakukan dengan penilaian pada tingkat tertentu. Untuk menentukan tingkatan tersebut, apakah ada acuannya Bu? Ataukah melakukan analisis konten atau metadata dari metode yang pernah dilakukan sebelumnya? Jadi lebih kepada tingkatan yang seperti apa ini maksudnya? Penilaian ya. Tingkatan kualifikasi jenjang atau apa Bu? Kayak kualifikasi Bu. Oh kualifikasi ya. Nah, jadi kalau di RPS itu kan kita sudah ini ya untuk setiap pertemuan kan sudah ada sub CPMK-nya ya, sub capaian pembelajaran mata kuliah misalkan di tahapan ini kemampuan yang dicapai mampu menjelaskan. Berarti kan kita penilaian tentang bagaimana kemampuan mahasiswa itu menjelaskan kan gitu. Untuk tahapan berikutnya mampu mengidentifikasi, tentu kita nanti penilaian kita ya terkait dengan bagaimana mahasiswa itu mampu mengidentifikasi, kemudian berikutnya mampu menganalisis. Berarti kita untuk penilaiannya ya mampu menganalisis. Tentu kan berbeda ya ketika kita membuat pertanyaan, misalkan itu adalah tesnya adalah tes tulis, berarti kan untuk menjelaskan apa yang artinya jelaskan tentang misalkan pengertian tentang analisis laporan keuangan, itu kan dalam jenjang menjelaskan. Kalau mengidentifikasi kan sudah lain, misalkan jelaskan atau identifikasi tentang
perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, itu kan mengidentifikasi. Kemudian untuk menganalisis kan juga lain, analisislah rasio keuangan dari dua perusahaan tersebut mana yang lebih baik. Nah itu kan juga menunjukkan tingkatan-tingkatan yang sudah berbeda. Jadi dalam penilaian tentu kita sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sub CPMK-nya pada tahapan pembelajaran tertentu itu kan mempunyai tingkatan yang berbeda. Misalkan untuk yang baru kita pertama kali pertemuan pertama pasti kan untuk tingkatannya kan masih dalam menjelaskan seperti itu kan, bukan dalam menyusun, merancang gitu ya. Kalau sudah yang terakhir itu mesti pertemuan 15 atau itu sebagai penugasan kita, penugasan akhir sebagai UAS kan itu nanti penilaiannya adalah kemampuan mendesain, kemampuan merancang kan gitu ya. Misalkan tadi kalau metodologi penelitian itu adalah kemampuan merancang proposal penelitian, kemampuan merancang rumah bisnis. Tadi misalkan kalau rumah bisnis, kemampuan membuat rekomendasi atas membuat artinya merancang laporan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah misalkan terkait dengan kesulitan keuangan. Jadi itu saya kira seperti itu. Jadi masing-masing tahapan pembelajaran itu tentu mempunyai jenjang nanti capaian pembelajaran kan yang berbeda-beda yang nanti mengarah ke level 6 gitu. Saya kira seperti itu Bu Agustin, Bu Bias. Jadi sesuai dengan capaian pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Nur jawabannya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Nur terkait student centered learning ini ataupun terkait evaluasinya? Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh langsung atau mau diketik di kolom chat juga boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mungkin mau bertanya, diingatkan juga kepada teman-teman untuk mengisi kuesioner yang disampaikan oleh Bu Nur terkait sesi data sharing kita dengan Bu Nur. Kepada Bapak Ibu mohon dicek ada link untuk kuesionernya ada di kolom chat. Mungkin Mbak Gina juga bisa bantu untuk share linknya lagi ya Mbak Gina ya. Supaya mungkin tadi kalau ada yang keluar dari Zoom kan biasanya chatnya terhapus, jadi mungkin bisa. Nah, ya terima kasih Mbak Gina. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat itu ada link untuk kuesioner dari Ibu Nur, bisa sambil diisi juga. Oke. Nah, kalau dari Ibu Nur sendiri, apakah ada tambahan lagi nih Bu untuk kami-kami di sini yang masih akan mengembangkan student centered learning ini? Iya, sama Bu Bia, saya juga artinya terus perbaikan ya, kan kita pasti merasa ya, oh yang kemarin kok masih seperti ini, jadi diperbaiki untuk semester berikutnya. Jadi gini intinya dalam sebuah proses kita menggunakan, menerapkan sebuah metode itu pasti tidak langsung menjadi sempurna gitu ya. Artinya pasti melalui sebuah proses. Yang penting kan kita memulai dulu, mendesain dulu kan. Mendesain dulu seperti apa. Saya juga itu ketika mendesain studi kasus ini saya aja berpikir seperti apa saya harus kasus-kasus itu yang seperti apa yang pas dengan mata kuliah saya akuntansi forensik itu yang seperti apa, kemudian apa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya masukkan, kemudian dan seterusnya ya. Tentu itu adalah ketika kita artinya begitu kita menemukan ide ya udah kita ini aja langsung kita tulis, kita terapkan aja, ya, Bu, ya? Yang begitu menemukan ide itu kan kita tidak usah sampai sempurna dulu ya, karena kan itu proses ya untuk menuju yang sempurna. Jadi menemukan ide itu langsung ditulis aja, begitu ditulis kan kita mulai mendesain, artinya ya itu kan kalau kita punya tim kita bisa diskusi dengan tim, tapi kalau kebetulan itu adalah mata kuliah kita sendiri ya kita mencoba kembangkan dengan membaca rujukan-rujukan atau bisa berdiskusi dengan siapa yang artinya mempunyai
artinya pengetahuan tentang hal ini, misalkan metode pembelajaran dengan teman FKIP atau yang seperti apa. Tapi kalau itu adalah kita akan desain sendiri, ya kita harus memang baca-baca gitu ya. Artinya baca-baca rujukan-rujukan harus seperti apa. Tapi yang penting menurut saya ya, artinya pengalaman saya selama ini, begitu menemukan ide itu dan kita tulis gitu ya. Dan kita tulis, kita desain, kemudian artinya apa-apa ya, kan kadang itu kita menemukan ide itu kan pada saat pada saat duduk, pada saat lihat TV gitu kan. Kadang kan seperti itu ya, pada saat lihat TV, pada saat kemana loh, harusnya kan seperti ini gitu ya. Kadang-kadang ya memang itu ya segera aja kita tulis gitu, kita terapkan, artinya itu dulu, kemudian di semester berikutnya kan nanti kita alami ketika kita menerapkan ide ini loh, kurang ini. Nah, seperti tadi Bu Astuti, loh, kok separuh mahasiswa enggak tertarik dengan metode video. Nah, itu kan pengalaman. Ya, pengalaman. Oh, tidak tertarik, harus dengan teks. Oh, berarti harus bagaimana? Oh, metode berikutnya, oh, berarti saya harus menyediakan video dan teks. Mungkin nanti Bu Astuti akan menjumpai hambatan lagi. Tidak seperti itu. Gitu. Pasti hambatan lagi. Loh, mahasiswa ini dikasih tugas kok ini loh. Nah, itu kan menjadi pemikiran kita untuk artinya memperbaiki sebuah proses pembelajaran. Jadi ini ya artinya menjadi kesempatan kita ya sekarang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Artinya kita sekarang melihat bahwa secara nasional memang inovasi pembelajaran ini adalah sangat penting. Artinya ini juga menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan di masa datang, karena kan kita pembelajarannya ini sudah pembelajaran yang online seperti ini ya. Online itu kan perlu artinya inovasi yang seperti apa, bahwa dengan pembelajaran online ini tetap bisa efektif tercapai nanti suatu saat kita mungkin akan ada ya melakukan inovasi bahwa pembelajaran online itu bisa dirasakan seperti pembelajaran offline gitu loh. Jadi kemarin sih ada yang upload teman itu ketika kita mengajar itu di video seperti kita di kelas, jadi tetap ada kelasnya. Nah, seperti itu artinya metode inovasi yang seperti itu tetap kita perlukan ya. Artinya terutama saya kira di masa-masa sekarang ini, artinya kita kan tidak mungkin kembali ke belakang toh. Sekarang ini pembelajaran daring, online sudah berkembang. Tidak mungkin kita akan kembali ke belakang dengan artinya bahwa yang berkembang akan metode offline. Enggak, kita akan terus maju. Artinya pembelajaran online ini akan terus berkembang. Tapi bagaimana kita sebagai dosen itu kalau kita kan bukan dalam kapasitas teknologinya ya, kita bukan dalam kapasitas teknologi, tapi kita dalam kapasitas metode yang kita pakai. Ya, ini yang artinya inilah yang bisa kita temukan. Nah, bagaimana kita temukan, yaitu dalam proses pengalaman kita melakukan pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi hambatan satu, kita selesai ini, kemudian menjumpai hambatan berikutnya, kita perbaiki. Jadi seperti itu saya kira Bu Bias, ini menjadi ini ya semangat kita bersama-sama bagaimana kita bisa menemukan ide, dan ide ini kita tulis menjadi artikel, menjadi publikasi, kemudian mungkin metode kita bisa dipakai orang lain kan gitu kan, bisa bermanfaat gitu. Baik. Saya kira seperti itu Bu Bias. Baik, Bu, satu pertanyaan lagi nih. Bu Clara baru menyampaikan pertanyaan. Bu Clara bilang bahwa metode SCL ini kan tentunya menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dan tidak hanya menunggu semua materi ataupun jawaban. Bagaimana menyikapi mindset mereka yang masih merasa bahwa belajar adalah untuk mendapatkan ilmu dari dosen atau pengajar, bahwa dosen adalah sumber dari semua informasi di kelas. Gimana kalau menurut Bu Nur? Nah, ya. Ini tentu ini adalah tugas kita di awal ketika mereka masuk di pendidikan tinggi ya. Ini adalah tugas kita di awal ketika mereka masuk, begitu maba itu harus kita sudah kasih ini ya, kasih artinya pemahaman ya, bahwa berbeda antara ketika mereka siswa, ini juga mereka mahasiswa. Jadi kita harus kasih contoh-contoh bahwa sekarang sumber belajar itu terbuka sangat luas. Bahkan kan ada penelitian bahwa ke depan mungkin saja universitas tidak dibutuhkan lagi karena semua orang bebas, yang penting keterampilannya terpenuhi, selesai kan gitu toh.
kalau tidak salah itu ada sebuah penelitian, tapi saya lupa itu penelitiannya ada kok sudah penelitian bahwa jadi itu artinya dosen itu bukan segalanya gitu ya. Kita juga perlu belajar kepada mahasiswa karena terutama gini ya, untuk mahasiswa yang saya sampaikan, mahasiswa yang sudah bekerja, tentu kita kan mahasiswa yang bekerja itu mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibanding kita yang tidak bekerja di bidang mahasiswa tersebut. Nah, kita kan perlu juga mengetahui, menambah, artinya menggali pengetahuan dari mahasiswa tersebut. Kemudian artinya mindset bahwa dosen itu adalah sumber ilmu segala-galanya, ini yang harus kita sejak awal mereka masuk ke pendidikan tinggi, ketika mereka pengenalan kampus, itu yang harus sudah mindset itu harus kita ubah ya, artinya bukan seperti itu. Belajar sekarang sudah bukan lagi seperti itu, bukan hanya menunggu, tapi mahasiswa itu harus aktif ya. Siapa nanti yang menemukan discovery kan, sekarang itu bagaimana pembelajaran itu lebih ke penyelidikan dan penemuan itu ya, artinya tidak harus menunggu orang lain, menunggu dosen itu enggak. Mereka harus artinya berusaha sendiri, membaca dan seterusnya. Dosen itu sekarang kan malah sebagai hanya linkers ya, menghubungkan antara ini media pembelajaran sangat banyak. Kita mengarahkan bahwa metode yang artinya pembelajaran yang kita pelajari di pendidikan tinggi seperti apa, tapi mereka mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk belajar di luar formal yang seperti ini. Jadi tentu mindset ini harus segera kita ubah, karena kalau hanya menunggu dosen, tentu kalau hanya menunggu dosen artinya mereka akan ketinggalan gitu ya, harus segera beradaptasi ya. Artinya kita itu bukan hanya mahasiswa, dosen, siapapun harus beradaptasi, apalagi dengan era sekarang yang sangat berubah dengan cepat. Siapa sangka kita ya yang dulu artinya sebelum pandemi ini transportasi online itu sangat berkembang dengan cepat, tiba-tiba ada pandemi langsung ada, artinya kan turun drastis. Kemudian apa di masa pandemi ini loh, kok sekarang orang itu suka bersepeda kan gitu kan, di saat industri lain itu terpuruk, industri sepeda itu naik daun. Ini apakah sesuatu yang artinya sangat berubah, semuanya itu berubah dengan sangat drastis, karena ya artinya manusia itu sangat dinamis ya sekarang. Kalau kita lihat kan seperti itu, kalau kita lihat loh, ini loh sekarang semua industri itu loh turun ya semua, tapi yang industri yang naik daun itu adalah industri sepeda, karena siapa tahu ternyata begitu pandemi ini kita tidak bisa rekreasi, tapi kita rekreasinya malah berolahraga bersepeda. Nah, contoh-contoh yang seperti ini yang harus kita artinya berikan, bahwa kita itu harus artinya beradaptasi, tidak usah menunggu dosen ya. Ini tugas kita ketika di awal masuk ke perguruan tinggi, pembekalan mahasiswa baru. Berbeda antara siswa dan mahasiswa. Ini ya yang saya lakukan ketika dulu masih menjadi dekan gitu ya. Jadi di awal pembekalan itu saya sudah kasih, terutama terkait dengan motivasi mereka untuk lulus tepat waktu gitu ya. Jadi saya ketika ospek itu ya, ketika pengenalan kampus itu saya kasih semangat di awal itu mereka harus berjanji bahwa ini nanti cepat, mereka berjanji lulus tepat waktu. Konsekuensinya apa? Belajar dengan giat, mengikuti aturan, dan konsekuensinya kan banyak seperti itu. Saya kira begitu, Bu Bias. Oke, baik. Jadi intinya di awal kita harus udah kasih minta mahasiswa berkomitmen ya Bu ya, dan diberikan penjelasan ke mahasiswa. Mereka udah mahasiswa loh, bukan siswa lagi gitu ya Bu Nur ya. Iya, betul ya. Oke, baik Bu Nur, nggak terasa waktunya sudah 2 jam kita bersama hari ini, dan ini pertemuan terakhir kita. Udah banyak banget yang di-sharing bersama-sama Bu Nur di sini. Sebelum saya tutup, mungkin sebelum lupa juga, kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh minta bantuannya Mbak Gina untuk mendokumentasikan? Oke. Untuk di screen pertama, 1, 2, 3. Screen kedua, 1, 2, 3. Screen terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah.
Oke, terima kasih Mbak Gina. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam acara data sharing bersama dengan Ibu Dr. Nur Saida yang kita membahas tentang metode student centered learning. Kami dari UPJ juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Nur yang sudah memberikan kami materi dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan kami Semangat, yang Pak. bermacam-macam. Terima Senang, kasih Bu. banyak Bu Nur. Semoga nggak Iya, Bu, bosen, senang semoga sekali. bisa ketemu lagi dalam Iya, program-program amin, berikutnya. amin. Iya, iya. Terima Oke. kasih Bu Terima kasih, Nur. Ya. senang sekali dengan Terima Bapak kasih Ibu Bu. PJ semuanya, Bu Sinta, Pak Agus. Sukses Iya. selalu. Terima kasih Bu Nur. Amin, Selalu terima sehat selalu kasih. Bu Nur. Oke, Assalamualaikum. Selamat Iya. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dengan ini saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih Bu Terima Bias. kasih, Bu Terima kasih Bu Bias. Bias. Iya. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama.